Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 47. Di luar hujan gerimis kecil masih keluar. Terlihat dari munculnya titik-titik air yang menempel di kaca mobil. Hingga deru mobil yang tengah terparkir sebelum mematikan mesinnya pun terdengar. Dayu dan Ivan baru saja kembali setelah tertahan cukup lama di dalam tenda. Ivan pun mematikan mesin mobilnya, seraya menoleh karena Dayu yang masih diam sedari tadi. Bahkan sejak dalam perjalanan hingga sampai pada tempat awal mereka bertemu. Entah apa yang gadis itu pikirkan, yang jelas dia sedang berada dalam lamunannya saat ini. Kau tidak turun? Aku sedang menunggu. Menunggu? Dayu pun menoleh ke arahnya. Bukankah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Saat ini Dayu masih berusaha menyunggingkan senyum. Sesuatu yang seperti apa maksudmu? Sesuatu atas kepastian. Sementara Ivan hanya mengerutkan dahinya. Kepastian akan hubungan ini, kau sudah janji kan? Ivan tertunduk. Ia paham maksud Dayu. Dan bahkan dia ingin sekali mengutarakan isi hatinya sedari di tenda tadi. Namun tak bisa. Itulah kenapa dia sering memaki dirinya sendiri yang layak disebut pecundang jika dalam urusan seperti ini. Kenapa hanya diam? Apa kau mau ingkar janji lagi? Kau bilang aku harus menunggu lagi sampai urusan tuan dan nona mudamu selesai. Sekarang kutagih janjimu, Ivan. Dayu, aku... Apa? Kau mau beralasan apa lagi? Gadis itu terkekeh, yang terdengar sesak di sana. Kau tahu, wanita bisa lelah menanti kan? Benar, kau mungkin mulai lelah karena aku. Ivan masih diam saja mendengarkan kata-kata Dayu dengan nada yang semakin meninggi. Kau pikir aku sebuah layangan yang bisa kau tarik dan ulur sesukamu? Hunus Dayu pada pria yang masih terdiam di sana. Dayu pun mendesah semakin geram dengan pria pasif di sebelahnya. Hingga tanpa menunggu lagi jawaban dari Ivan, dia langsung melepaskan seat belt-nya dan keluar dari mobil itu, lalu menutup pintu mobil itu dengan kasar. Ivan menghela nafas dan turut keluar dari mobilnya, lalu menghampiri Dayu yang hanya berdiri saja di sana. Kita akhiri saja. Ivan pun sedikit tercengang. Aku lelah. Sungguh aku lelah, Ivan. Kau terus saja membuatku meruntuhkan harga diriku sendiri di depanmu. Pria yang tak pernah menganggapku sebagai kekasihnya. Dayu berbicara tanpa melihat ke arah Ivan yang tetap diam saja di sana. Seperti ini ke akhirnya. Akhir dari penantian panjangku. Gumam Dayu yang lantas menoleh ke arah Ivan. Kenapa kau masih diam saja? Ayo cepat jawab jika kau memang seorang pria, Ivan. Dia mencengkram baju Ivan dengan kedua tangannya seraya terisak. Kau tahu betapa aku tersiksa selama 7 tahun ini menunggumu, Ivan. Jika saja aku tahu ini adalah hal yang sia-sia, aku tidak akan mau melakukan dan membuang waktuku. Dayu mendorong tubuh itu sekuat tenaga, lalu memutar badannya berniat meninggalkan Ivan. Namun dengan cepat Ivan menarik kembali tangannya dan mendaratkan sebuah kecupan di bibir Dayu. Terlihat sedikit penolakan dari gadis itu, karena menganggap kecupan itu adalah triknya, agar Dayu tak berhenti mengejarnya. Hingga perlahan Ivan melepaskan kecupannya. Aku mencintaimu, Dayu. Bisiknya dengan kening yang masih saling menempel. Entah mengapa gadis itu hanya diam saja, dan bahkan semakin terisak karena kata-kata Ivan itu. Aku merindukanmu. Aku pun tersiksa tanpamu. Tolong jangan menyerah untuk mencintaiku. Kau jangan memberiku harapan palsu lagi, Ivan. Aku tak pernah memberimu sebuah harapan palsu. Yang kau perlu tahu, selama ini aku hanya pria pecundang yang tak bisa berucap cinta padamu. Gengsiku terlalu tinggi. Namun tak bisa kupungkiri, hati dan pikiranku tak bisa melepaskan bayang-bayangmu. Aku tulus mengatakan itu, Dayu. Sungguh. Dayu tak bisa berucap apapun lagi selain menangis di pelukan Ivan. Hingga pria itu meraih dagu Dayu dan mendaratkan kecupan di bibirnya lagi. Dengan sangat lembut dan dalam waktu yang lebih lama dari sebelumnya. Bahkan saat hujan kembali turun, mereka tak peduli.
dan tetap saja betah pada posisinya. Ivan melepaskan kecupannya, lalu tersenyum seraya membelai rambut Dayu yang basah akibat guyuran hujan. Maukah kau menikah denganku? Aku tidak. Dayu mendengar kata menikah denganku dan berharap Ivan mengatakannya lagi. Pria itu pun mendekati telinga Dayu. Maukah kau menikah denganku, Dayu? Gadis itu membulat bola matanya, lalu menoleh ke arah Ivan. Apa kau mengatakan itu karena iba? Jika iya, mending lupakan saja. Ivan tersenyum. Kau terlalu menganggapku jelek, Dayu. Kau tidak tahu aku sudah menyiapkan sesuatu yang spesial dari dulu. Sekarang ikut aku. Ivan pun membuka pintu mobilnya untuk Dayu. Dan setelahnya dia pun berlari kecil turut masuk ke dalam mobilnya. Kini keduanya basah kuyup di dalam mobil Ivan. Hingga Ivan mulai menyalakan mesin pemanas agar di dalam mobil itu hawanya menjadi hangat. Tak lupa juga, dia meraih jaket di jok belakangnya lalu memakaikan pada Dayu. Gadis itu tersenyum, terlebih saat Ivan memberikan kecupan di kening, lalu mengeluarkan sesuatu setelahnya di dalam saku celana yang ia buka kemudian di hadapan Dayu. Sebuah kalung cantik yang langsung membuat gadis itu terpukau setelahnya. Kusimpan ini selama 7 tahun. Tadinya mau kuberikan saat perayaan kelulusanmu. Namun aku malah pergi ke luar negeri karena permintaan ayah dan Tuan Baskara Dewantara. Saat itu aku benar-benar tidak bisa menolak keinginan mereka, Dayu. Kenapa kau tak menghubungiku? Setidaknya kasih kabar via pesan singkat. Kan bisa. Ivan mengusap bagian bibir Dayu dengan ibu jarinya. Inginnya seperti itu. Namun aku harus bekerja keras untuk belajar di sana. Aku benar-benar memegang tanggung jawab atas kepercayaan Tuan Baskara. Dan jika aku menghubungimu, aku tidak yakin aku bisa serius menjalani studiku. Begitu tidak pentingkah diriku? Sampai kau pergi begitu saja tanpa kabar. Bahkan setelah lulus kau tetap tidak menemuiku. Kau penting untukku. Namun, saat aku diberi tugas menjadi pendamping Tuan Muda, aku benar-benar tidak bisa berhenti sejenak untuk mengurus masalah hatiku sendiri. Apalagi saat itu Tuan Muda sedang dalam masa keterpurukan karena pengkhianatan mantan kekasihnya. Aku benar-benar bertanggung jawab sekali mengurus perusahaan Dewantara. Itu sebabnya aku tidak bisa menghampirimu. Dan lagi aku tidak tahu kau di mana. Karena kau sudah pindah kos. Dan praktikmu dimanapun aku tidak tahu. Terlebih dengan pemikiranku yang menganggapmu sudah memiliki pria lain. Karena sangat mustahil kan untuk kupercaya bahwa ada seorang wanita yang mau menunggu kekasihnya menghilang tanpa kepastian selama itu. Dayu tersenyum. Kau tahu, aku menangis sepanjang malam karenamu. Bahkan dengan bodohnya aku percaya kau akan datang padaku lagi. Walaupun pertemuan kita sangatlah tidak enak. Karena kau masih saja pasif. Maaf. Dayu mengecup pipi Ivan yang basah, membuat pria itu tersenyum lalu membalas kecupan Dayu di pipinya. Keduanya pun terkekeh bersama setelahnya. Hingga tatapan Dayu pun tertuju pada kalung yang masih di tangan pria itu. Kalungnya cantik. Dayu memberi kode agar Ivan mau mengenakan kalung tersebut ke lehernya. Dia pun terkekeh. Kau mau memakai ini? Tentu. Ivan pun membuka pengaitnya lalu memasangkan di leher Dayu. Wow. Dayu memegangi liontin itu setelah kalungnya terpasang. Ia pun memeluk tubuh Ivan. Terima kasih Dadar darlingku. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Jadi, apa kau serius akan menikahiku, Ivan? Tanya Dayu sesaat setelah melepaskan pelukan itu. Serius? Kapan? Secepat. Mendekati Dayu lalu mengecup bagian bibirnya lagi. Membiarkan hujan di luar terus saja turun dengan derasnya. Kecupan keduanya pun semakin mesra di dalam mobil itu. Ivan benar-benar lega. Dia bisa menyatakan perasaannya setelah selama ini tertahan. Begitu pula dengan Dayu. Gadis yang sudah hampir lelah kini malah justru semakin mencintai Ivan. Hingga tiba masa Ivan memperkenalkan Dayu pada sang ayah, yang langsung mendapatkan restu dari sekretaris Jovi, dan mendapatkan izin menikah dari Tuan Baskara dan Leonard. Hingga akhirnya, sebuah pernikahan yang cukup mewah pun tergelar 2 bulan setelahnya. Dan keduanya kini hidup berdua bersama, menikmati kehidupan baru mereka sebagai sepasang pengantin baru. Dengan hari-hari penuh kebisingan seorang Dayu, walau pria itu hanya bisa tersenyum,
dan geleng-geleng kepala dengan tingkah Dayu. Yang pasti, hidup Ivan jauh lebih berwarna, begitu pula dengan Dayu. Hari demi hari berlalu dan bahkan bulan demi bulan pun turut berganti. Kinar turun dari ranjangnya pagi itu dan berlari kecil menuju kamar mandinya. Entah mengapa sudah seminggu lebih dia merasakan tidak enak badan, sehingga membuatnya tidak nyaman. Leonard yang merasakan sang istri tidak ada di sebelahnya pun terjaga. Ia lalu mendapati sang istri keluar dari dalam kamar mandi. Kau baik-baik saja, sayang? Aku hanya masuk angin. Sebaiknya kita kurangi volume AC-nya ya, Mas. Oke, baiklah. Nanti malam kita kurangi ya. Kinar mengangguk manja. Mas, aku ingin makan bubur ayam. Kau ingin makan bubur? Leon memastikan yang dijawab dengan anggukan kepala. Ya sudah, nanti aku bilang Pak Rudi atau Bu Betty untuk buatkan ya. Tidak mau, aku mau makan di warung bubur, bukan buatan sendiri. Sayang, kan lebih higienis kalau makan di rumah dan hasil olahan koki di sini. Kinar menggeleng. Pokoknya aku mau bubur ayam abang-abang, titik. Astaga, kau ini. Ya sudah, nanti ya, di luar masih agak gelap. Maunya sekarang, Mas Sarah. Sayang, ini masih pukul 4 pagi. Mana ada tukang bubur ayam jam segini sih? Mana Ivan lagi cuti honeymoon lagi? Ya cari, Mas. Kalau tidak mau ya aku jalan sendiri saja. Hei, baiklah. Ayo kita jalan, sayang. Kau ini kenapa sih tiba-tiba seperti ini? Leon hanya geleng-geleng kepala. Hingga keduanya siap, mereka pun turun. Di sana Pak Rudi sudah berdiri di dekat tangga lalu mengguguk. Mobilku sudah siap, Pak? Sudah, Tuan. Mendengar jawaban Pak Rudi, keduanya kembali melanjutkan langkahnya keluar. Seorang supir pun membukakan pintu belakang. Sementara Kinar langsung buru-buru masuk. Dia sudah tidak sabar dengan sate usus, sate hati ayam, sate telur puyuh. Belum lagi bubur yang harum dengan suara kerupuk yang basah akibat terguyur kuah santan kuningnya. Dia sudah menelan liurnya sedari tadi, akibat membayangkan itu semua. Keduanya pun sudah duduk di bangku belakang dengan mobil yang mulai melaju keluar dari gerbang utama. Tangan Leona terus saja mengusap-usap pangkal kepala sang istri yang terlihat bersemangat. Memang, beberapa hari terakhir ini dia terlihat seperti kurang sehat. Bahkan menurut Bu Betty, Kinar agak sulit makan juga. Dan saat ditanya, pasti jawabnya hanya tidak apa-apa. Leon hanya berharap bahwa istrinya benar-benar tidak apa-apa seperti yang dikatakan. Hingga mobil pun terus memutari kota, mencari warung bubur ayam yang sudah terbuka. Agak sedikit sulit sebenarnya mencari warung bubur saat langit pagi masih temaram. Cinta, kok tidak sampai-sampai sih? Sabar sayang, kan memang agak sulit mencarinya. Keburu tidak nafsu lagi. Kau ini kenapa sih? Aku kan sudah bilang, biar Bu Betty atau Pak Rudi saja memasak itu. Tidak mau, aku kan maunya di warung. Leon pun meraih wajah itu dan mengecup bibir sang istri gemas, karena terus saja memajukan bibirnya. Hingga kelegaan mulai terpancar di wajah Leonard saat supir mendapatkan warung bubur yang sudah buka di jam 5 pagi. Maaf Tuan, mau makan di sini saja? Tanya sang supir sebelum memarkirkan mobilnya. Iya. Kinar dan Leon pun keluar setelah mobil terparkir sempurna. Bagi mendapatkan tamu kehormatan, sang pemilik warung langsung menyambut keduanya. Ya Tuhan, Anda bukankah Tuan Leonard Dewantara? Tanya pemilik warung bubur tersebut. Leon pun tersenyum. Iya, suatu kehormatan sekali Tuan dan Nyonya mau singgah di warung saya. Silahkan masuk Tuan, Nyonya. Bersemangat menyiapkan bangkunya. Bahkan saking girangnya beliau sampai salah tingkah. Mohon maaf sekali Tuan, bangkunya plastik. Tidak apa-apa. Leon dan Kinar duduk bersebelahan. Tolong buatkan 1 porsi bubur ya Pak. Hanya 1 Tuan? Iya, untuk istri saya.
Oh baiklah, tunggu sebentar Tuan Nyonya. Berjalan tergopoh-gopoh merasa bahagia sekali karena warungnya disinggahi seorang pengusaha hebat, yaitu sang pemimpin Dewantara Group. Kinar menoleh. Kau tidak ikut makan? Tidak sayang, aku tidak begitu suka makan bubur. Ah, begitu ya. Tapi kadang Pak Rudi suka bikin bubur untuk kita. Itu beda sayang. Kalau yang Pak Rudi buat itu bubur abalon. Dan tidak mengandung santan di dalamnya. Oh, Kinar manggut-manggut. Hingga satu mangkuk bubur pun tersaji di hadapan Kinar. Namun keanehan kembali terjadi. Kinar tidak seantusias apa yang ada di pikiran Leonard. Dia bahkan mendorong mangkuk itu ke arah sang suami. Kok didorong ke arahku? Ayo makan. Kinar menggeleng. Ayo makan Kinar. Tadi kau minta bubur ayam kan? Tidak jadi. Entah mengapa aku jadi tidak nafsu dan malah ingin makan ketoprak. Apa? Bersambung.